Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangestu Faril Ardiansyah, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan spesialis, asas leg spesialis deregrat legi generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Nah, selanjutnya pada latar belakang kali ini, dalam praktik hukum pidana, tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan aturan yang sama. Ada aturan umum yang berlaku, tetapi ada juga aturan khusus yang dibuat untuk mengatur jenis perkara tertentu. Karena itulah asas lex specialis deregrat legi generalis menjadi sangat penting dalam hukum acara pidana. Dalam topik kali ini, penting bahwa dalam praktik penegakan hukum pidana, tidak semua perkara bisa diselesaikan dengan satu aturan yang sama. Ada aturan umum yang berlaku untuk banyak perkara, tetapi ada juga peraturan khusus yang dibuat untuk mengatur jenis perkara tertentu. Disinilah asas lex specialis deregrat legi generalis menjadi sangat penting, karena asas ini pada dasarnya menjelaskan bahwa aturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Sepanjang hal yang diatur memang sama. Jadi, ketika ada dua peraturan yang tampak saling berhubungan, kita harus melihat apakah ada aturan yang lebih khusus untuk digunakan terlebih dahulu. Melalui presentasi kali ini, saya akan menjelaskan pengertian asas tersebut, kedudukannya dalam hukum acara pidana, fungsi dan penerapannya, contoh-contoh nyata dalam perundang-undangan, sampai pada batasan penggunaannya agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami asas ini. Nah, kalau kita melihat praktik hukum pidana, kita akan menemukan bahwa setiap perkara memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada perkara yang sederhana, ada pula yang rumit. Ada yang berkepentingan umum yang besar. Ada juga yang membutuhkan perlindungan khusus karena subjeknya adalah anak, korban, atau kelompok tertentu. Nah, karena perbedaan itulah, hukum tidak bisa selalu memakai satu pola yang sama. Kalau semua perkara diperlakukan dengan cara yang sama, tanpa melihat kekhususannya, maka hasilnya bisa kurang adil, kurang efektif, bahkan bisa menimbulkan ketidaksesuaian dalam penegakan hukum. Sebagai contoh, perkara korupsi tentu tidak sama dengan perkara lalu lintas. Perkara anak juga tidak boleh diperlakukan sama seperti perkara orang dewasa. Demikian juga perkara yang berkaitan dengan bukti elektronik membutuhkan pendekatan yang berbeda dibanding dengan alat bukti konvensional. Dari situlah muncul kebutuhan bahwa adanya aturan-aturan khusus dalam hukum pidana. Maka asas lex specialis derogat legi generalis menjadi dasar penting yang membantu kita membutuhkan aturan mana yang harus dipakai. Dengan kata lain, asas ini muncul karena hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas kehidupan masyarakat dan jenis perkara yang terus berkembang.
Nah, selanjutnya pengertian dari asas lex specialis. De regard legi generalis berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Jika ada dua aturan yang mengatur lebih hal yang sama, maka aturan yang lebih khusus yang digunakan terlebih dahulu. Nah, kalau dijelaskan secara sederhana artinya apabila ada dua aturan yang sama mengatur suatu peristiwa hukum, tetapi salah satunya lebih khusus, maka aturan yang lebih khusus itulah yang digunakan terlebih dahulu. Asas ini sangat penting karena membantu kita menyelesaikan pertentangan atau tumpang tindih norma. Hukum tidak boleh membingungkan, hukum harus memberi kepastian, karena itu ada aturan umum dan ada aturan khusus. Kita harus tahu mana yang didahulukan. Namun perlu digarisbawahi lagi bahwa asas ini tidak berarti aturan umum menjadi tidak berguna sama sekali. Aturan umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus. Jadi keduanya tidak saling meniadakan sepenuhnya, tetapi saling melengkapi. Dengan memahami pengertian ini, kita bisa melihat bahwa asas lex specialis ini bukan hanya teori, tapi benar-benar menjadi pedoman dalam praktik hukum sendiri. Selanjutnya, kedudukan dalam hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana Indonesia, ada aturan umum yang menjadi dasar utama, yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP mengatur bagaimana proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai pelaksanaan putusan dilakukan. Tetapi dalam praktiknya, tidak semua perkara hanya tunduk pada KUHP. Ada juga beberapa undang-undang khusus yang mengatur prosedur tersendiri. Misalnya dalam perkara korupsi, perkara anak, narkotika, atau informasi elektronik. Terdapat ketentuan yang lebih spesifik. Disinilah posisi asas lex specialis menjadi sangat penting. Jika undang-undang khusus mengatur hal tertentu secara lebih rinci, maka pengaturannya dipakai terlebih dahulu dibandingkan aturan umum. Ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia, maksudnya hukum acara pidana di Indonesia tidak bersifat kaku. Hukum acara pidana bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan jenis tindak pidana dan kebutuhan penegakan hukum. Jadi, hukum acara pidana umum menjadi dasar, sedangkan hukum acara khusus menjadi pengecualian atau pelengkap dalam kondisi tertentu. Karena itulah, seorang mahasiswa hukum maupun praktisi hukum harus mampu membedakan kapan harus menggunakan aturan umum dan kapan harus menggunakan aturan khusus. Salah memahami kedua hal itu bisa menyebabkan kesalahan dalam penegakan hukum sendiri. Selanjutnya, dalam fungsi dari asas ini untuk memberikan kepastian hukum, menyesuaikan proses hukum dengan karakter perkara, membuat penegakan hukum lebih efektif, melindungi kepentingan khusus dalam perkara tertentu. Nah, dalam fungsi ini, yang pertama kali asas ini untuk memberikan kepastian hukum. Dengan adanya aturan khusus, aparat penegak hukum tidak bingung memilih dasar hukum yang tepat ketika menghadapi perkara tertentu. Kedua, asas ini membantu menyesuaikan proses hukum dengan karakter perkara, yakni setiap
tindak pidana memiliki ciri dan tingkat kompleksitas yang berbeda. Karena itu, prosedurnya pun harus disesuaikan. Yang ketiga, asas ini membuat penegakan hukum menjadi efektif. Jika aturan dibuat khusus untuk perkara tertentu, maka proses penegakannya biasanya lebih terarah dan lebih mudah diterapkan. Yang keempat, asas ini berfungsi untuk melindungi kepentingan khusus dalam perkara tertentu, misalnya kepentingan anak, kepentingan korban, kepentingan publik, maupun kepentingan pembuktian dalam perkara yang sangat kompleks. Nah, selanjutnya lagi ada contoh penerapan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Ini contoh pertama adalah UU Tipikor untuk tindak pidana, yakni Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara korupsi ada pengaturan yang lebih spesifik dibandingkan KUHP. Yang contoh kedua adalah UU Sistem Peradilan Anak. Dalam perkara anak, hukum memberikan perlakuan yang berbeda karena anak dianggap perlu perlindungan khusus. Yang contoh ketiga adalah UU Narkotika yang memiliki pengaturan tersendiri dalam hal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Contoh keempat adalah UU ITE, terutama dalam hal pembuktian elektronik. Aturan ini penting karena perkembangan teknologi telah mengubah bentuk alat bukti dan praktik hukum. Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa asas lex specialis ini benar-benar hidup dan digunakan dalam berbagai bidang hukum pidana. Ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya bekerja berdasarkan satu kitab hukum saja, tetapi juga melalui undang-undang khusus yang lahir karena kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya dalam contoh korupsi. Perkara korupsi merupakan salah satu contoh paling jelas penerapan asas lex specialis. Korupsi adalah tindak pidana yang memiliki dampak besar terhadap keuangan negara dan kepentingan publik. Karena sifatnya yang kompleks, penanganan perkara korupsi tidak cukup hanya mengandalkan hukum acara pidana umum. Dibutuhkan pengaturan yang lebih khusus agar penegakan hukumnya lebih efektif. Dalam perkara korupsi terdapat pengaturan khusus mengenai penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan kewenangan lembaga tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang menyadari bahwa perkara korupsi tidak bisa diperlakukan sama seperti perkara biasa. Misalnya korupsi seringkali melibatkan jabatan, kewenangan, kerugian negara, dan jaringan yang tidak sederhana. Karena itulah proses pembuktiannya juga membutuhkan cara yang lebih spesifik. Dengan adanya aturan khusus tersebut, penegakan hukum memiliki dasar yang lebih kuat untuk menangani kasus korupsi dalam bentuk nyata dalam asas lex specialis derogat generalis. Yang selanjutnya ada contoh dalam perkara anak. Nah, contoh lain yang sangat jelas adalah perkara anak. Anak tidak boleh diperlakukan sama dengan orang dewasa dalam proses hukum, karena anak masih berada dalam masa perkembangan baik secara fisik maupun sosial. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan khusus kepada anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, dikenal pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu prinsip penting yang sering dibahas yaitu diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar peradilan formal dalam kondisi tertentu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan hukum bukan hanya menghukum,
tapi juga memperbaiki dan melindungi anak agar tidak mengalami dampak buruk yang lebih besar akibat proses peradilan. Kalau perkara anak diproses dengan cara yang sama seperti orang dewasa, maka akan timbul ketidakadilan. Karena itu, Undang-Undang Khusus tentang Peradilan Pidana Anak hadir untuk memberikan prosedur yang lebih sesuai. Dari sini kita bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana asas lex specialis ini bekerja, yaitu aturan khusus mengenai anak mengesampingkan aturan umum sepanjang memang mengatur prosedur yang berbeda. Yang selanjutnya ada batasan penerapan. Walaupun asas lex specialis sangat penting, penerapannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Asas ini hanya berlaku apabila undang-undang khusus memang benar-benar mengatur hal yang sama dengan undang-undang umum. Kalau undang-undang khusus tidak mengatur suatu hal, maka kita tetap kembali pada aturan umum. Jadi, hukum secara umum tetap menjadi dasar yang penting. Aturan khusus hanya mengesampingkan bagian yang memang sudah diatur secara spesifik. Penting juga untuk memperhatikan batas ruang lingkupnya. Kadang-kadang ada undang-undang khusus yang hanya mengatur sebagian aspek tertentu, sementara aspek lain tetap mengikuti aturan umum. Karena itu sendiri, penafsiran terhadap asas ini harus hati-hati. Kalau kita salah dalam menentukan apakah suatu aturan benar-benar lex specialis atau tidak, maka terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum. Nah, dari kesimpulan asas lex specialis ini merupakan asas yang sangat penting dalam hukum acara pidana di Indonesia. Asas ini mengajarkan bahwa aturan yang bersifat khusus harus didahulukan dibandingkan aturan yang bersifat umum apabila mengatur hal yang sama. Dalam praktik sendiri, asas ini membantu hukum menjadi lebih pasti, lebih efektif, dan lebih adil. Kita dapat melihat penerapannya dalam berbagai undang-undang sistem peradilan anak, undang-undang narkotika, dan undang-undang ITE. Masing-masing undang-undang tersebut hadir karena ada kebutuhan pengaturan yang tidak cukup diatur hukum secara acara pidana umum. Namun, asas ini tetap memiliki batas aturan umum yang berlaku sepanjang tidak ada pengaturan khusus yang menyimpang. Karena itu sendirilah yang menghubungkan antara hukum umum dan hukum khusus. Sangat penting bagi mahasiswa hukum maupun praktisi hukum dalam mempelajari asas ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai asas lex specialis derogat legi generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.